Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Ketemu lagi dengan Bang Ucukdi di channel Bang Ucukdi, channel inspirasi dan motivasi usaha. Sahabatku, komunitas Cupang Maros dimanapun Anda berada, dan komunitas pencinta ikan hias dimanapun Anda berada. Dan tips pagi ini kita membahas masalah penyakit yang sering muncul di ikan cupang yang sering kita temui. Jadi ada 6 faktor yang mempengaruhi ikan yang bisa menyebabkan ikan itu sakit bahkan mati. Nah, jangan lupa teman-teman subscribe dulu channelnya Bang Ucukdi. Semoga kami semangat membuat channel dan video-video terbaru buat perkembangan dunia percupangan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Maros. Oke, next. Nah, yang pertama, penyakit yang disebabkan oleh ikan cupang, kondisi air yang buruk. Nah, salah satunya air bersih adalah suatu keharusan bagi semua ikan, terutama cupang. Air kotor adalah salah satu cara tercepat untuk menghancurkan akuarium itu sendiri, bahkan tidak harus terlihat kotor. Bahan kimia dari kotoran ikan itu bisa dapat membusuk pada makanan dan tidak dapat dimakan oleh ikan, dan bisa mencemari akuarium soliter kita, sehingga membuat air itu menjadi beracun. Nah, langkah yang pertama, air yang cukup dan filter. Nah, tips ini setidaknya Anda menggunakan tangki atau galon, 5 galon untuk ikan cupang, untuk antisipasi pada saat musim penghujan atau kondisi cuaca yang tidak menentu. Karena kita biasa ternak ikan di ruang terbuka, ini paling rentan terkena penyakit karena pengaruh cuaca. Beda kalau di ruangan tertutup ya, jadi biasa terhindar dari debu. Anda juga bisa gunakan filter ikan cupang atau beberapa filter yang biasa Anda gunakan untuk memfilter air, seperti air RO. Anda bisa gunakan salah satunya itu. Nah, yang kedua, suhu air yang rendah. Nah, sahabatku, ikan cupang adalah satu ikan tropis yang membutuhkan suhu air itu di atas 75 sampai 80 derajat Celcius. Beberapa orang tampaknya berbapak cupang itu seperti ikan mas, dan mereka akan baik-baik saja dalam mangkuk dan tangki yang tidak dihangatkan. Ini salah, sahabat. Ikan mas juga membutuhkan air yang dingin, tetapi cupang adalah ikan tropis. Dia membutuhkan suhu air antara 75 sampai 80 derajat. Air yang dingin berarti bisa menyebabkan juga ikan cupang stres dan bahkan kematian. Nah, seperti yang terjadi akhir ini karena musim penghujan, maka dibutuhkan suatu kelembapan air atau semacam filter atau cahaya yang kita biasa gunakan untuk memberi cahaya ikan kita pada saat musim hujan. Jadi teman-teman boleh memberi filter ya. Jadi banyak dijual di toko akuarium. Jadi filter air atau cahaya yang bisa membuat ikan kita terkena sinar matahari. Jadi sinar mataharinya itu dari lampu itu sendiri. Oke, next, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini makanan yang berlebihan.
makanan berlebihan dapat juga membunuh ikan cupang, karena lebih-lebih makanan itu akan menjadi racun buat ikan yang hidup di solitaire yang kita biasa gunakan. Jadi biasakan jangan terlalu banyak memberi pakan ya, jadi cukup secukupnya saja. Tapi tentunya ini kita juga agak susah kontrol ya, namanya juga tergantung dari waktu dengan tingkat keseriusan kita untuk mengurusi ikan-ikan cupang. Karena biasanya teman-teman yang pelihara ikan cupang karena hobi dan melihat temannya juga pelihara ikan cupang, pelihara juga dan tidak diganti airnya dengan bagus. Saran saya harus rutin pergantian air minimal 3-5 hari sekali. Yang keempat, diserang oleh teman akuarium. Nah, artinya akuarium tak itu ikannya lompaki. Jadi biasa ini agresif, makanya pada saat kita menaruh di solitaire, kita harus memisahkan dengan sekat-sekat supaya dia tingkat agresi ikan cupang itu tidak terlalu mengalir, sehingga tidak memicu ikan cupang jantan itu membuka sirip terlalu lebar. Jadi kita harus juga hati-hati ya. Nah, yang kelima, faktor stres. Jadi bukan hanya manusia yang stres sobatku, ikan juga stres. Jadi banyak masalah yang disebabkan stres, termasuk dengan kondisi lingkungan. Jadi kalau bertengkar di rumah, itu ikan cupang juga stres tohnya, apalagi kondisi air yang berlebihan ya. Pada saat suhu dingin, kehidupan ikan cupang ini sangat berbahaya. Dan yang lebih penting, yang terakhir, masalah yang disebabkan oleh di luar kendali. Jadi yang keenam ini penyakit keturunan atau genetik. Jadi waktu kita memilih indukan atau memilih jenis pejantan atau indukan, itu memang berpengaruh di genetiknya. Jadi bisa mempersingkat umur ikan. Ikan cupang juga dipelihara juga berpengaruh karena satu lubukan itu mungkin terlalu banyak ya. Jadi memang harus disortir kita pisah. Nah, pengalaman saya selama kurang lebih hampir 1 tahun ini mempelajari ikan cupang. Jadi belum banyak yang saya breed, baru 1-2 ikan jenis cupang yang saya pelihara di rumah. Karena memang pada saat kita mau fokus mempelajari sesuatunya itu harus fokus. Nah, saran saya buat teman-teman, seringlah konsultasi di komunitas atau orang-orang yang telah sukses di percupangan atau bisnis ikan hias. Jadi bukan hanya ikan cupang saja, ikan hias dari manapun kita harus banyak belajar, karena tentunya mereka tahu cara mengobati ikan yang sementara sakit atau stres. Oke sahabatku, terima kasih telah menyaksikan video ini, dan jangan sungkan-sungkan untuk memberikan saran dan komentar kepada Bang Ucup Ji, karena dengan adanya video ini dan audio ini bisa membantu teman-teman merawat ikan-ikan yang sementara stres. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Jangan lupa lagi saya sampaikan, jangan lupa like dan subscribe, dan bagikan video ini jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.